Baik, selamat pagi semua adik-adik. Hari ini kita lanjutkan topik PHP kedua mengenai variabel, tipe data, komentar, dan operator. Langsung saja ya kita masuk ke pembahasannya. Jadi, setiap bahasa pemrograman pasti akan menggunakan variabel. Begitu juga dengan bahasa program PHP menggunakan variabel dalam setiap operasi penggunaan program. Variabel merupakan tempat penyimpanan data secara sementara di dalam memori yang nilainya dapat diubah-ubah. Berikut beberapa aturan dalam pengetikan variabel pemrograman PHP antara lain. Ya, ada 4 di sini. Kalau variabel dalam PHP harus dimulai dengan tanda $, lalu tidak boleh menggunakan tanda baca, harus dimulai dengan huruf atau underscore. Bersifat case sensitif maksudnya adalah variabel dianggap berbeda antara kapital dan non-kapital walau memiliki unsur yang sama dalam tiap susunan variabel. Contoh ini ada string nama yang ini non-kapital itu tidak sama dengan string nama yang kapital. Nah, itulah dia aturan dalam membuat variabel. Nanti kita masuk ke contohnya. Yang kedua, tipe data. Secara umum PHP mengenal 3 jenis tipe data, yaitu integer, ini menyatakan bilangan bulat, floating point atau double menyatakan bilangan pecahan, string itu menyatakan karakter. Jadi string adalah suatu tipe data yang terdiri atas sekumpulan karakter. Jadi suatu literal string dapat dinyatakan dengan dua cara atau penulisan ya. Penulisan string itu dapat dinyatakan dengan dua cara, yaitu dengan tanda petik tunggal ya. Petik tunggal dan tanda petik ganda. Itu dia untuk tipe data. Nah, jadi contoh string ya, di sini contoh string. Misalnya ada variabel nama sama dengan, boleh dengan petik tunggal, namanya misalnya Agustian, titik koma, atau boleh juga begini sama dengan petik ganda, boleh Tian Agus. Ini juga sama-sama tipe data string, petik tunggal atau petik ganda boleh dalam tipe data string. Lalu komentar itu merupakan salah satu cara untuk memberikan dokumentasi. Maksudnya dokumentasi itu ini adalah ini tidak dibaca sebagai baris program ya, tidak dibaca sebagai baris program. Jadi hanya sebagai keterangan saja, keterangan atau penjelasan. Biasanya komentar seperti itu dia dibuatnya. Itu maksudnya. Jadi kita bisa memberikan komentar dengan cara ada di sini slash 2 kali atau tanda pagar, itu komentar untuk satu baris. Lalu kalau untuk komentar banyak baris dengan slash bintang, lalu dari baris program yang mana sampai yang mana yang di akhir tutup dengan bintang dan slash, itu komentar untuk banyak baris. Nanti kita praktekkan. Yang kedua ada operator. Nah, operator ini merupakan simbol atau tanda baca yang digunakan untuk menghubungkan beberapa data atau variabel sehingga dapat menghasilkan nilai yang baru. Beberapa kategori operator. Yang pertama ada operator aritmatika. Ini merupakan jenis operator yang digunakan untuk fungsi matematika. Contoh penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi atau modulus, penambahan 1, pengurangan 1, itu bisa menggunakan operator-operator aritmatika yang ada di sini dalam PHP. Lalu yang kedua ada operator relasi. Relasi itu merupakan jenis operator yang digunakan untuk membandingkan nilai dari beberapa variabel. Nah, nanti hasil membandingkannya itu akan menghasilkan nilai true, ditunjukkan dengan angka 1, ya, nanti muncul angka 1 berarti true. Atau false, 0. Nolnya ini nggak nampak, dia nanti kosong dibuat, tidak ada tampilan sama sekali, tapi maksudnya 0, tidak ditampilkan. Nah, jenis operator ini operator apa ya? Jenis operator
relasi yang pertama ya. Jenis operator relasi itu antara lain ada sama dengan, ini sama dengannya dengan simbol sama dengannya sebanyak 2 kali. Sama dengan, tidak sama dengan, ya ini juga tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Itu termasuk dalam operator relasi. Yang ketiga adalah operator logika. Ini merupakan jenis operator yang digunakan untuk membandingkan hasil variabel yang telah menggunakan operator relasi, ya, yang telah menggunakan operator relasi. Jadi sudah ada variabel yang direlasikan, lalu mau dibandingkan lagi, maka itu menggunakan operator logika. Operator logika, ya, operator logika ini juga menghasilkan nilai true dan false, ya. True dan false ditunjukkan dengan angka 1, false-nya itu dengan angka 0, ya, tidak ditampilkan. Jenis operator logika antara lain ini ada dia. Ini simbol operatornya, simbol dan, ini simbol OR, ini simbol yang ini ada di atas tombol enter. Ya, kita tekan shift lalu ada dia di atas tombol enter di keyboard. Itu OR. Lalu tanda seru itu not, ya, tidak maksudnya. Lalu SOR, logika eksklusif OR. Yang keempat operator assignment. Assignment itu adalah penugasan dan penggabungan itu simbol titik. Penugasan itu sama dengan penggabungan itu simbol titik. Nah, itulah dia jenis-jenis operator dalam program PHP yang bisa kita gunakan. Input dan output. Jadi input ini merupakan perintah untuk menerima masukan data yang selanjutnya akan diproses. Ya, jadi setiap program ada inputnya. Namun dalam PHP, input data biasanya akan dilakukan dengan menggunakan komponen form melalui objek input data text field. Nanti kita pelajari topik selanjutnya, kalau kita menggunakan form, kita bisa melakukan input pada objek text field. Lalu output. Output itu merupakan perintah untuk menampilkan proses ke monitor. Ya, proses ke monitor. Jadi perintah keluaran pada PHP dapat dilakukan dengan perintah berikut. Echo, print, atau printf bisa kita buat. Nah, kita gunakan echo biasanya. Nah, kita masuk ke contoh program untuk setiap topik yang sudah kita bahas di atas, ya. Ini sudah ada contoh programnya. Boleh kalian copy, tapi abang sedikit menerangkan. Nah, ini hasilnya, ya. Di sini sudah saya buat programnya, ya. Sudah saya buat programnya dengan menggunakan Dreamweaver. Ini dia Dreamweaver-nya. Oke, sebagai contoh ini, ya. Nah, PHP, buka PHP, ini saya komentari dulu, ini nggak dibaca program yang ini. Oke, lalu kita simpan dulu. Jangan lupa kalau kita mau menjalankan program PHP, penyimpanannya harus di directory sum. Ya, jangan lupa juga kita harus sudah aktifkan dulu sum control panelnya untuk modul Apache dan MySQL, bolehlah diaktifkan. Oke. Nah, kalau sudah, di mana disimpan? Kita simpan file PHP kita di C, lalu di sum, lalu di htdocs. Namanya contoh php2.php, ya. Oke. Nah, sudah kita simpan, kita ketikkanlah kode program berikut ini. Misalnya, ini contoh untuk apa nanti, ya. Kita buat aja dulu ada variabel. Nah, kita masuk ke variabel dulu, ada string nama, hurufnya non kapital, string nama juga kapital. Maka kita tampilkan dulu dia. Untuk yang pertama, variabel string nama non kapital itu isinya Agustian. Yang kedua, string nama kapital isinya adalah Tian Agus. Nah, kalau kita tampilkan, kita simpan dulu, kita tampilkan bagaimana? Tentu kita bukalah di localhost, ya. Kita ketikkan contoh php2.php, enter, maka yang muncul adalah Agustian dan Tian Agus. Apa yang mau ditunjukkan dari program ini adalah bahwasanya itulah tadi case sensitif. Nama variabelnya sama-sama string nama. Bedanya adalah ada yang kapital dan non kapital. Nah, isinya kan beda. Jadi dalam PHP dianggap dia adalah berbeda. Begitu dia. Jadi ini dia untuk penggunaan variabel. Apa saja nama variabel yang kita buat, cara memanggilnya seperti ini. Bisa kita gunakan echo,
lalu apa nama variabelnya. Ya. Kalau kita buat ini, kenapa harus pakai tanda petik ganda? Karena ada perintah BR sini saya buat. Nah, misalnya kalau kita buat begini, echo, nama variabelnya kan tadi string, nama, titik koma, ya. Nah, bisa nggak ini? Ya. Lalu yang ini juga kita ganti, string, nama, titik koma. Oke, sekarang kita jalankan lagi. Kita lihat, nah dia bersatu. Nah tadi kan ada perintah BR, maka mengatasinya karena supaya tidak pakai petik ganda, boleh kita buat begini, kasih jaraknya echo, kita kasih dia BR. BR itu kan break line-nya, membuat baris baru. Lalu kita buka lagi, lalu kita refresh. Nah ini untuk berpindah ke bawah, dia menampilkan data ke bawahnya, perintah BR. Sehingga perintah echo-nya tadi nggak perlu lagi pakai tanda petik ganda, langsung nama variabelnya. Oke ya, sampai di situ ya, ini untuk variabel. Kita masuk ke operator. Nah, misalnya di sini ada variabel A, B, dan C nilainya 2, 4, dan 8. Nah, kita masuk ke fungsinya, yaitu ke ini saja dulu ya, ini saya komentari lagi biar nggak dibaca. Misalnya echo A tambah B. A berapa? A ada 2, B 4. Tentu hasilnya nanti adalah 2 tambah 4 sama dengan 6. Nah, ini dia. Kita refresh. 6 ya, ini sekarang dia yang ditampilkan. Lalu kita masuk yang kedua. Di sini saya hilangkan lagi. Saya komentari dulu. Ini C dikurang B. C itu adalah 8, B 4, berarti 8 kurang 4, jawabannya adalah 4 ya. Maka kita jalankan, hasilnya 4. Ya, jadi operator aritmatika atau matematika juga bisa digunakan dalam program PHP. Nah, ini kita masuk lagi dulu untuk operatornya, kita habiskan aja semua sampai di sini. Oke, nah yang ketiga A kali B, A 2, B 4, maka 2 kali 4 itu adalah 8. Untuk yang ketiga nanti muncul 8, ya tadi ini 6, 4, ya ini tadi dia jawabannya 6, 4. Yang ketiga dia nanti 8. Yang keempat C dibagi B, C itu 8, B itu 4, 8 bagi 4 berarti 2. Berarti jawabannya 6, 4, 8, 2. Ya, kita simpan dulu. Sekarang coba kita jalankan lagi, kita lihat di web browser 6482 pas ya. Berarti fungsi operator, penggunaan operator dalam PHP berjalan sesuai dengan fungsinya. Oke, kita masuk ke operator relasi. Relasi kan membandingkan setiap variabel ya. Oke, di sini sudah ada saya buat. Echo A, kalau membacanya bisa seperti ini. Apakah A lebih kecil dari B? Hanya berapa? 2. Apakah 2 lebih kecil dari 4? Benar ya kan? Nah, kalau operator relasi kan memunculkan nilai benar dan salah. Kalau benar nanti nilainya 1, kalau salah dia tidak ditampilkan. Nah, kita lihat, maka yang muncul harusnya 1. 6, 4, 8, 2, kita lihat yang muncul adalah 1. Oke, kita kasih jarak dulu di sini biar nampak bedanya ya. Echo BR. Oke, sudah ya, ini dia 1. 6, 4, 8, 2, 1. Kasih satu lagi. Oke, ini dia ya. 64821. Sini pun kita kasih lagi biar tahu variabel string, penggunaan ini tadi variabel string, ini dia untuk operator aritmatika, ini hasil untuk operator relasi.
Nah, yang berikut operator relasinya, kita buka lagi komentarnya, yaitu di sini dimunculkan C. Apakah C lebih besar dari A? C-nya 8, A-nya 2. Apakah 8 lebih besar dari 2? Ya benar. Maka nanti yang muncul adalah angka 1. Berarti jawabannya true. Kan gitu dia. Kita cari dulu yang salah ya. Yang salah dulu muncul dia gimana. Oke, kita hilangkan dulu ini. Oke, nah. Selanjutnya, apakah B lebih kecil sama dengan A? Apakah 4 lebih kecil dari 2 atau sama dengan 2? Tidak, salah ya kan? Ini jawabannya salah. Nah, kalau salah maka yang muncul apa? Kita refresh dulu. Nah, ini di sini sebenarnya muncul dia hasilnya, tapi karena 0 dia tidak ditampilkan, maka di sini kosong dia. Ya. Karena kan 4 tidak lebih kecil dari 2. Nah, ya. Nah, kita lihat yang lainnya, misalnya ini biar nampak hasilnya ya. Yang keempat di sini, apakah A lebih besar sama dengan A? Jangan A lah. Apakah A lebih besar sama dengan A? Nah, ini kita ganti yang benar ya. Apakah B lebih besar sama dengan A? Ya, jawabannya true ya kan? Jawabannya true. Berarti muncul 1 dia. Nah, kita refresh. Lihat ada jarak dia. Ini tadi yang 0 tadi, yang false jawabannya, lalu yang ini yang true. Nah, ini dia untuk hasil operator, penggunaan operator relasi. Oke, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Nah, kita masuk ke operator logika. Nah, operator logika, kita buka dulu sampai di sini ya. Nah, operator logika membandingkan nilai yang sudah direlasikan, ini sudah direlasikan dengan nilai yang lainnya. Contoh, ini kan kasus yang pertama ini, true, ya kan? Apakah A lebih kecil dari B? Tadi di sini jawabannya true, ya kan? Lalu ada dan apakah C lebih besar dari A? Ini tadi true juga, ya kan? Nah, operator AND, ya tentu kalian masih ingat di semester 1 sudah dipelajari, kalau AND itu membandingkan dua variabel, dia akan bernilai true apabila kedua-dua nilai variabel yang dibandingkan itu bernilai true. Yang pertama tadi nilainya true jawabannya, yang ini true. Jadi apakah true? True dan true jawabannya true, ya. Nah, true dan true jawabannya ya true lah. Kalau menggunakan operator AND. Kita lihat, maka yang muncul nanti adalah 1. True, ini dia ya, kasih jarak dia 1. Oke. Nah, lalu yang berikutnya, kita coba lagi analisa. Yang ini kita tutup dulu, kita analisa dulu. Apakah A lebih kecil dari B? Apakah A lebih kecil dari B? A-nya itu tadi 2. Ya, true, ya kan? Lalu apakah B lebih kecil sama dengan A? B lebih kecil, false, ya kan? Nah, jadi yang ini true, yang dibandingkannya ini adalah true, yang ini false. Jadi kalau ada true, false dengan operator AND, maka jawabannya adalah false. Karena AND itu dia akan bernilai true kalau dua-duanya. Kalau cuma satu, maka dia jadi false. Maka nanti yang muncul adalah 0, ya. Kita lihat. Nah, nggak ada muncul, tampilkan berarti 0 di sini. Oke, itu dia untuk operator AND. Nah, selanjutnya kita masuk ke operator OR. Ya, operator OR. OR itu atau. Oke, kita lihat. Apakah A lebih kecil dari B, 2 lebih kecil dari 4? Ya, true ya. Apakah C lebih besar dari A? Ya, 8 lebih besar dari 2. Nah, ini kalau OR, dua-dua bernilai true, ya tentu true. Karena operator OR itu adalah apabila dia akan bernilai true apabila salah satu variabel bernilai true. Itulah OR. Nah, ini kan sudah dua-dua nilai true. Maka jawabannya adalah true. Yaitu 1 nanti dimunculkan. Nah, ini tadi false, ini true. Oke. Nah, kita masuk contoh yang lainnya. Kita cari yang mungkin salah satunya saja yang true.
ya dengan operator OR. Misalnya, apakah 2 lebih kecil dari 4? True, ya, true. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 2? False, ya. Ini true, ini false dia. Tapi menggunakan operator OR, maka dia akan tetap bernilai true karena satu saja dia sudah bernilai true, hasilnya adalah true. Maka yang muncul adalah 1. Oke ya. Nah, itu dia untuk yang namanya penggunaan operator. Nah, selanjutnya yang terakhir not. Not ya, ini ada not. Not itu artinya tidak. Nah, ini di awal dibuat dulu notnya, lalu kita bandingkan. Ini apakah A lebih kecil dari B? Nah, A itu 2, ya kan? Apakah 2 lebih kecil dari 4? Jawabannya adalah true. Ya, yang ini operator relasi yang ini jawabannya true, tapi kita gunakan operator not. Artinya dia dibalikkan, nilai kebalikannya. Not true berarti false, ya kan? Not true berarti jawabannya false. Kalau false maka yang muncul nanti adalah 0. Nah, kita lihat ya. Not true. A, kita buat dulu dalam kurungnya ya. Coba. Oke, not. Operator not. Coba kita lihat, kita jalankan dulu lagi ya. Refresh. Oke ya. 0. Ya, jadi kita harus kasih dalam kurung dia ya. Ini dia harus kasih dalam kurung. Nah, kita bandingkan, lihat. 2 lebih kecil dari 4, jawabannya true. Ya kan? Nah, lalu ada di sini not true, jawabannya adalah false. Maka di sini muncul di web browser kita adalah kosong. Kita masukkan yang lain lagi, contohnya ya. Nah, ini kita tambahkan dulu lagi yang lain. Copy saja, tapi dengan nilai yang lain. Tadi ini adalah not true, ini true, dikasih nilai not, jawabannya false. Sekarang yang false. A itu lebih besar, kita balikkan aja. A lebih besar dari 4, 2 lebih besar dari 4. Salah, ya kan? Tapi kita kasih not, berarti not false. Not false, jawabannya true. Kita lihat hasilnya. Lalu kita refresh, maka di sini muncul 1. Nah, gitu dia. Not false berarti true, not false berarti true, ya. Not true berarti false, not false berarti true. Kan gitu dia. Dibalikkan. Itu operator not untuk membalikkan nilai. Oke. Nah, ini dia tambahannya untuk programnya ya. Di akhir ya. Oke. Ini dia untuk PHP yang kedua, belajar variabel, operator, lalu perintah komentar tadi sudah. Komentar itu untuk mengabaikan perintah sehingga dia tidak dianggap program atau tidak dibaca sebagai program. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya, diulang-ulangi videonya, penjelasannya juga dari materi sudah jelas. Terima kasih atas perhatian kalian dan selamat pagi semuanya.